Halo semua, kembali lagi dengan Dito seperti di sini, seperti biasa dengan NIM 3-038. Ya, jadi sudah cukup panjang juga ya perjalanan di video playlist jaringan komputer ini. Jadi sebenarnya Mimin ini sudah di minggu terakhir ya, bentar lagi Mimin sudah mau UAS. Jadi untuk video materi jaringan komputer ini seharusnya tinggal 3 lagi, yaitu video kita kali ini yaitu mengenai FTP server. Lalu juga di habis ini Mimin mau rekaman lagi buat video dengan judul mail server, sama nanti ada lagi video untuk tugas akhir ya, itu nanti ditunggu aja kapan keluarnya. Oke, jadi di video kali ini mengenai FTP server, kita akan belajar mengenai apa itu FTP. Lalu juga seperti biasa kita juga akan bakal ada simulasinya FTP menggunakan aplikasi kesayangan kita, Cisco Packet Tracer. Ya, seperti video kemarin, seperti video web server sama DNS server kemarin kita, sebelumnya ke video DNS ya. Jadi Mimin meminjam materi dosen Mimin untuk menjelaskan mengenai apa sih FTP itu gitu. Jadi biar teman-teman yang misalkan nonton ini nggak bingung gitu loh, apa FTP itu, biar setidaknya tahu sedikit gitu ya kan. Berbagi ilmu lah Mimin. Jadi misalkan kalau sekiranya penjelasannya kurang jelas atau mungkin mau baca-baca lagi, nanti Mimin kasih link materi dari dari dosen Mimin. Oke, gitu aja. Oke, langsung aja sebelum ada kenapa-kenapa sama materi Mimin tadi karena juga rekam pertama sempat full screen. Oke, kita akan menuju ke website materi. Apa itu FTP? FTP, File Transfer Protocol, adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, atau mungkin yang teman-teman sering pahamnya mungkin kata download, atau mengirimkan file ke server atau yang disebut dengan upload. FTP ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Perangkat kabel atau fisik ini seperti flash disk atau mungkin hard disk eksternal. Kan kalau zaman dulu kan biasanya kan gini deh, misalkan aku mau mau ini dong, minta file skripsimu. Boleh bentar aku copy dulu ke flash disk, aku copy dulu ke hard disk eksternal. Nah itu kan biasanya kan kita kan kerja 1, 2, 3 kali kan, karena kita harus mengopi dulu dari laptop kita ke flash disk, yang kalau misalkan kita nggak pernah simpan di flash disk ya lalu dari flash disk kita copy ke device teman. Dan kalau kita melakukan FTP ini, kita hanya perlu menguploadnya ke server, nanti teman kalian tinggal mendownloadnya. Mungkin ini deh gampangannya, kalau ini gampangannya kayak Google Drive deh. Kan cara kerjanya itu kita mengupload file kita ke servernya Google Drive itu sendiri. Nah, nanti teman kita hanya perlu mendapatkan link yang dari drive kita itu, terus tinggal download saja, nggak perlu menunggu ini dari kita. Kecuali misalnya kita punya, misalkan ada kayak ketentuan dulu sebelum bisa download gitu kan. Kan biasanya ada kan Google Drive kayak akun ini hanya bisa mengecek gitu kan, siapa tahu gitu kan kalian setting itu gitu. Itu gampangannya. Sebelum membahas lebih dalam seperti fungsi-fungsinya, kita bahas dulu mengenai sejarah FTP. Jadi telnet digunakan untuk melakukan koneksi secara langsung, yaitu indirect dan indirect network, sedangkan FTP menggunakan koneksi tidak langsung. Jadi ini hubungan telnet sama FTP. Kedua jenis TCP atau IP koneksi ini menjadi dua model utama yang dikenalkan. Koneksi tidak langsung berarti menggunakan sumber daya dari remote host dan menggunakan pada sistem lokal, kemudian mentransferkannya kembali ke remote host. Standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971. Bahkan sebelum TCP dan IP ada, standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP yang digunakan untuk standar internet disusun oleh komite
Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RFC (Request from Command). FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Seperti protokol TCP/IP pada umumnya, ini didasarkan pada model client server. Langsung kita ke fungsi dan juga kegunaan. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Juga di fungsinya itu ada secara lengkapnya, ada melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik yang misalkan kalau kalian biasanya suka download aplikasi krekekan ya atau bajakal, biasanya mungkin kalian kenal dengan file hosting kayak Mega atau mungkin Aptobox dan semacamnya. Itu salah satu dari FTP karena kan jadi dari pihak yang punya aplikasi bajakan. Jadi dia mengupload ke website ke websitenya ini, website hostingnya. Nah, nanti kita sebagai orang yang mencari hanya perlu mendownload di web tempat di mana yang pemilik aslinya ini menaruhnya. Nggak perlu kita harus bertemu secara langsung dengan yang punya. Itu kan seperti tadi kan sudah Mimin jelasin di awal tadi kan. Lalu juga ada mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran dalam email. Yang mungkin ini teman-teman yang misalkan ada guru atau dosen minta ngumpulin tugasnya langsung ke email gurunya atau dosennya. Sedangkan file yang harus kalian kumpulkan itu melebihi dari batas email attachment yang batasnya. Nah, ini disinilah dimana FTP ini digunakan. Biasanya kalau kita pakai Gmail itu dikasih saran ditaruh di Google Drive. Tuh, jadi nanti kita upload di Google Drive, nanti kita tinggal masukkan linknya aja. Seperti itu biasanya. Lalu ada mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server yang mungkin ini biasanya namanya itu apa nih? Mungkin kalau teman-teman mungkin kenal dengan ini deh, Google Classroom. Nah, seperti itu juga semacam FTP kan, karena di situ guru bisa mengupload materi yang bisa dibaca oleh para muridnya, sedangkan murid juga bisa mendownload materi itu bila diperkenankan. Diperkenankan oleh webnya atau mungkin gurunya seperti itu. Dan juga ada mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak yang mungkin ini Mimin rasa seperti GitHub seperti itu. Tentu saja tidak hanya itu, ada banyak fungsi FTP lain yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Anda dapat mengembangkannya sendiri dan menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan yang dibutuhkan. Namun pada dasarnya, fungsi sederhana dari FTP adalah untuk memudahkan pengguna memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu bahasa gampangannya. Cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunggah ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kamu bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Yang kita kembali lagi menggunakan contoh Google Drive ya, di mana kita butuh Gmail untuk mengakses Google Drive kita seperti itu. Namun sebelum dipertukarkan data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kamu lakukan seperti mengunduh data, mengunggah dan sebagainya. FTP client itu juga memiliki beberapa aplikasi yang cukup yang bisa digunakan ya atas di internet. Kita punya FileZilla FTP client, kita punya WinSCP juga ke FTP. Itu nanti secara jelas mungkin bisa kalian teman-teman baca karena jelas juga ya, kita nggak mau lama-lama. Langsung aja kita juga punya perintah-perintah dasar dari FTP. Perintah dasar ini maksudnya apa? Karena nanti itu kita akan mengeksekusi
perintah-perintah ini menggunakan command prompt. Jadi di Cisco itu kita menggunakan command prompt untuk mengakses FTP ini. Kita punya koneksi ke FTP server dari PC kalian, yaitu FTP spasi nama FTP server kalian. Yang dimana adalah awal mula dari bagaimana kalian bisa mengakses server FTP itu. Bagaimana? Dengan cara mengetik perintah ini tadi yang mungkin nanti bisa Mimin contohkan di waktu kita praktek. Lalu setelah kita meng-enter akan di situ kita harus memasukkan username dan password untuk mengakses FTP server itu. Lalu kita punya dir, yaitu mulai directory server, di mana di dir ini kita nanti mampu melihat ada bukan folder, data apa saja yang di server itu, di server FTP itu. Tuh. Lalu kita punya put dan get. Untuk put ini adalah mengupload file dari PC ke server. Gimana caranya? Itu kalian ketik put spasi nama folder kalian dot extensionnya. Misalkan kalian mau mengupload file berextensionkan Word, jadi kita ketikkan nama file, misalkan kita contohnya word.doc. Kalau misalkan PDF, word.pdf dan seterusnya. Lalu kita juga punya get tadi, kalau put tadi untuk mengupload, kita punya get untuk mendownload. Jadi misalkan kita setelah mengupload datanya itu ke server, dari device lain kita misalkan mau download, kita menggunakan command get. Get spasi nama file dot extensionnya. Dan juga kita punya yang terakhir adalah quit, yang dimana untuk keluar dari sistem atau sistem koneksi FTP. Misalkan kalian sudah melogout bahasanya, melogout. Oke, langsung aja kita sudah sampai di bagian percobaan. Seperti biasa, kita akan menggunakan aplikasi kesayangan kita, yaitu Cisco Packet Tracer. Langsung aja ya. Nanti kita sambil buka lagi websitenya di sini. Jadi di sini Mimin sudah membuat modelnya. Jadi di sini modelnya sebenarnya sama kayak model-model di video kita kemarin. Cuma mungkin kalian bisa lihat di sini kenapa ada cabang 3. Karena web server kemarin itu aslinya kan kita punya server 1 dan juga server 2. Nah, karena kita bakal membahas mengenai FTP sama juga web server nanti ya setelah video ini. Jadi langsung aja bikinkan switch-nya. Jadi nanti itu kita punya web server yang dimana mengenai materi dari kemarin. Kita punya FTP server untuk materi kita video kali ini. Juga web server ini untuk di materi setelah FTP server ini. Bagaimana cara bikin switch? Cukup gampang. Kita kembali dulu ke file kita yang kemarin. Nah ini pertama kita hapus dulu menggunakan kita klik ini, lalu kita hapus talinya, kabel, maaf. Setelah itu kita pilih switch, kita pakai yang PT switch atau sini, lalu kita tambahkan server yang kita mau ya di sini, misalkan kita FTP di sini. Lalu kita pasangkan kabelnya menggunakan automatically choose connection type. Pasang. Cukup simpel karena sebenarnya cuma seperti itu aja untuk membuat switchnya atau mungkin cabang-cabangannya. Setelah kita mencabangkannya, yang harus kita lakukan adalah ping atau mengecek apakah koneksinya ini berjalan. Kita masuk ke kita menggunakan PC1 ya, kita masuk ke command prompt, kita ketik ping, kita mengecek koneksi dari server kita, server. Seperti biasa, kejanggalan dari aplikasi Cisco Packet Tracer adalah untuk pertama kali simulasi ada kemungkinan simulasi bakal gagal. Kenapa? Karena biasanya di Cisco-nya ini masih memproses dulu sistemnya dulu. Jadi mungkin bisa kalian coba dulu ping pertama kali, kalau misalkan gagal ya kalian tunggu aja. Untuk indikasinya sebenarnya di sini kalau kalian lihat di sini pertama-tama tadi ini gambarnya bundar warna oranye, itu tandanya masih proses. Kalau misalkan sudah terkonek akan jadi tanda panah hijau. Itu tadi cara memasang switch, cukup simpel ya.
Langsung aja kita masuk ke materi kita, ke FTP. Nah ini kan kalau masih kuning berarti ini masih loading sistemnya ceritanya. Oke, sekarang kita iya dulu. Jangan lupa setelah kalian memasangkan switchnya ini kalian konfigurasi dulu IP-nya. Untuk web server sama kayak konfigurasi IP dari web kita yang di sebelah kanan, tidak ada yang berubah. Dengan IP server IP-nya 43434331, subnet masknya 25555, 2553 kali titik 0, dengan default gateway-nya 4343433, dengan TLS-nya kita dengan 3333331. Dan nanti semua DNS-nya akan berada di sini di DNS server. Lalu untuk FTP server kita isi dengan IP seperti ini. Kita menggunakan IP address 4343432 dengan subnet masknya 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 4343433 dan juga DNS servernya menuju ke DNS server ini yaitu 3333331. Oke, sudah kita selesai membuat modelnya. Nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user sama dengan coba, password coba dengan akses full seperti tampilan berikut. Oke. Kita masuk FTP server, kita masuk ke service di FTP. Ini kita nyalakan on. Nah, ini tadi Mimi sudah coba, Pak. Kita coba nih ya. Kan berarti sekarang kita coba lagi. Kita coba. Oh yang ngomong-ngomong, kalau misalkan kalian ini servernya baru ya, kita kan ini kan sudah memang sempat tak kan sebelum bikin video. Itu kalau misalkan kalian baru masukkan servernya, ini nanti FTP-nya servernya off atau mungkin on ya, Mina agak lupa. Lalu kalian masukkan username dan passwordnya. Lalu jangan lupa ini harus kalian masukkan dulu permisinya. Jadi user ini bisa apa aja di sini. Kita bikin bisa write, read, delete, rename, dan list. Minimal harus ada satu dinyalakan bisa dimasukkan ke FTP. Oke, sudah nih, kita sudah selesai di konfigurasi di FTP. Sekarang pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan /pc1.txt dengan seperti berikut. Oke, jadi sebelumnya mungkin kemarin di video web server DNS itu kan kemarin sempat ada kan kalau di websitenya dosen Mimin mengenai FTP, tapi kan kita belum baca mengenai apa itu FTP. Jadi bagi yang belum diotak-atik, kita masuk dulu ke DNS server, kita tambahkan dulu di DNS, kita tambahkan dulu ftp.jarcom.com. Dan seperti ini, ftp.jarcom.com dengan addressnya 4343432 dengan tipenya record. Kenapa 43432? Karena kita di sini IP dari FTP server adalah 4343432. Oke, dan oke. Kita bikin dulu pesan PC. Oke, kita masuk ke program stop. Kita menggunakan text editor ya. Ini nggak usah sama-sama, kita mau bikin yang simpel aja. Kita bikin halo aku PC1. Kita file, kita save. Mimi mau kasih namanya note 1 gitu aja deh, note 1. Oke. Sudah nih ya. Sudah, kita close dulu. Kita cek, setelah itu kita cek bahwa file tersebut terdapat PC1. Oke, kita cek. Bagaimana cara ceknya? Kita buka PC1, kita masuk command prompt. Caranya kita ketik dir. Ada nih ya di kantong 1. Oke. Setelah itu kita lihat, waktunya kita masuk ke koneksi FTP. Oke. Jadi sebelum itu mungkin kita ping dulu ya, ngecek koneksinya apakah sudah tersambung ke 43.43.43.2. Kita coba sambung ke FTP servernya. Oke, bisa ya masuk nih. Sekarang kita waktunya menggunakan FTP-nya.
itu buat koneksi FTP server 43434342 dengan masukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Oke. Jadi mana ini? Kita ketik FTP, kita menggunakan IP-nya aja ya, 43.43.43.2. Bentar. Nah, begini kan, teman-teman udah lihat, kita sudah masukkan username. Kita masukkan username udah kita buat tadi di FTP server. Kita bikin coba, enter, passwordnya kita ketik coba. Ini passwordnya nggak nampak, tapi setelah kalian ketik langsung enter aja. Ini berarti ini tandanya kalian sudah tersambung di koneksi FTP. Nah, setelah itu kita mau mengupload. Cara menguploadnya seperti tadi, kita ketik put nama folder kita apa tadi, node 1 dot extension kita apa, txt, kita enter. Writing file node 1.txt atau 4342, file transfer in progress, transfer complete. Oke, done. Lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Dir. Ada ini ya, node 1.txt. Oke, udah masuk. Oke, aman. Pada laptop kita bergerak seperti langkah pada poin 5. Lalu kita coba. Oke. Karena di sini kita nggak punya laptop ya, tapi kita akan pakai PC 3. Kita dulu PC 3 kita, tag dulu IP-nya. Oke, udah sambung dengan DNS. Langsung aja kita program. Mana sih? Prom. FTP. Salah, FTP. IP-nya. Kita masuk ke user coba. Berhasil masuk. Sekarang kita mau mendownload. Cara mendownload lah kita menggunakan command get. Get. Kita mau download apa nih? Kita mau mendownload file node tadi. Kita ketik node 1. Jangan lupa extensionnya txt. Selesai. Sudah. Kita quit dulu. Udah suruh quit nggak itu? Udah nih. Sekarang kita mau quit dulu nih. Kita mau quit, mau ngecek filenya ada nggak? Ada. Sekarang kita coba di PC 2 ya, biar sekalian nih. Kita cek dulu config-nya udah sambung. Kita cek. Kita ada nggak filenya? Kita lihat dir. Kita coba punya simple file txt ya. Sekarang kita mau coba sambungin ke FTP. Kita buat juga ini biar semua komputer dapat. Coba. Sama guys. Nggak kepencet. Coba. Oke, sekarang kita mau download juga. Get node 1.txt. Selesai. Bisa kita quit. Kita cek dir. Kita download. Sekarang kita coba. Bisa nggak kita akses filenya ya? Kita editor file open. Halo, aku PC 1. Itu adalah simulasi dari FTP. Oke, cukup simpel ya. Bukan simpel ya. Ya nggak terlalu rumit lah ya FTP untuk simulasinya. Oke, jadi mungkin itu aja materi kita mengenai FTP server. Kalau misalkan kalian mau baca-baca lagi, nanti ingin kasih ininya apa namanya linknya. Kalau misalnya salah kata maaf. Sekian dari Mimin, terima kasih.